Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis keuangan pada PT Indofood dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Oke, langsung saja. Next. Oke, selanjutnya di sini ada 5 anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nazlia Nuraini dengan NIM belakang 204 dan saya sendiri Dendi Nugraha dengan NIM belakang 205 dan selanjutnya ada Bulan Yuniarti dengan NIM belakang 206. Selanjutnya ada Wulan Nur Fadilah dengan NIM belakang 207 dan yang terakhir ada M Chandra Kirana dengan NIM belakang 208. Selanjutnya di sini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan rasio likuiditas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2022 aktiva lancar berada di angka 31.070.365.000 dibagi 10.033.935 hasil dibulatkan 3,10. Pada tahun 2021 33.997.637.000 dibagi 18.896.133.000 dengan hasil dibulatkan 1,80. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Yang kedua ada quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Pada tahun 2022 di angka 23.938.044 perak dibagi 10.033.935.000 sama dengan 2,39. Pada tahun 2021 28.140.420 perak dibagi 18.896.133 perak dengan hasil 1,49. Angka ini menunjukkan peningkatan yang berarti aset likuid lebih mampu melunasi kewajiban perusahaan. Yang ketiga ada cash ratio dengan rumus kas tambah efek dibagi utang lancar. Pada tahun 2022 15.897.488 perak dibagi 10.033.935 perak dengan hasil 1,58. Pada tahun 2021 20.662.197 perak dibagi 18.896.130 perak dengan hasil 1,09 yang menunjukkan peningkatan ketersediaan kas untuk membayar kewajiban perusahaan. Secara keseluruhan, likuiditas perusahaan pada tahun 2022 lebih baik daripada 2021. Untuk rasio likuiditas pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, ada current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2022 ada di angka 22.252.515.651 perak dibagi 1.603.283.780 perak dengan hasil 13,88. Pada tahun 2021 13.296.356.390 perak dibagi 311.424.262 perak dengan hasil 42,70. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya ada soal probabilitas pada perusahaan profit Indofood, yaitu pada total debit to total asset ratio dengan rumus total debit dibagi total aset dikali 100% menghasilkan 16,01 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 8,7%. Selanjutnya ada total debit to equity ratio dengan rumus total debit dibagi ekuitas dikali 100% menghasilkan 34,39% di tahun 2021 dan 17,45% di tahun 2022. Selanjutnya ada time interest earned ratio dengan rumus EBIT dibagi interest change menghasilkan negatif 4,88 kali di tahun 2021 dan negatif 4,17 kali di tahun 2022. Yang terakhir ada long term debit to equity ratio dengan rumus long term debit dibagi equity dikali 100% menghasilkan 80,41 di tahun 2021 dan 83,16% di tahun 2022. Lalu pada perusahaan non-profit Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih hanya dihasilkan total debit to total aset rasio saja, yaitu menghasilkan 2,34% di tahun 2021 dan 7,20% di tahun 2022. Selanjutnya rasio aktivitas yang hanya ada pada perusahaan profit saja, yaitu pertama pada receivable turnover dengan rumus net credit on sale dibagi average receivable menghasilkan 0,97 kali pada tahun 2021 dan 1,03 kali di tahun 2022. Lalu yang kedua ada average collection period dengan rumus average receivable dikali 360 lalu dibagi net credit on sale yang menghasilkan rata-rata piutang tertagih sebesar 370,37 hari di tahun 2021 dan 350,19 hari di tahun 2022. Yang ketiga ada inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory yang menghasilkan 5,62 kali di tahun 2021 dan 6,62 kali di tahun 2022. Dan yang keempat ada average days inventory dengan rumus average inventory dikali 360 lalu dibagi cost of goods sold
dan menghasilkan 64,03 hari di tahun 2021 dan 54,37 hari di tahun 2022. Yang kelima ada working capital turnover dengan rumus net sale dibagi current asset dikurangi current liability dan menghasilkan 3,76 kali di tahun 2021 dan 3,08 kali di tahun 2022. Yang keenam ada total aset turnover dengan rumus net sale dibagi total aset menghasilkan 0,48 kali di tahun 2021 dan 0,56 kali di tahun 2022. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover dengan rumus net sale dibagi fixed asset menghasilkan 4,01 kali di tahun 2021 dan 4,46 kali di tahun 2022. Baik, perkenalkan nama saya Bulan Yuniarti dengan NIM 235091266. Saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas pada perusahaan profit. Di sini terjadi penurunan gross profit margin dari 35,71% di tahun 2021 menjadi 33,63% di tahun 2002. Ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan sedikit menurun. Selanjutnya ada operating profit margin, relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 20,55% menjadi 20,64%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mempertahankan profitabilitas operasionalnya. Selanjutnya terjadi penurunan signifikan pada net profit margin dari 13,93% di tahun 2021 menjadi 8,83% di tahun 2022. Lalu selanjutnya ada return on asset mengalami peningkatan dari 9,89% menjadi 11,60%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan dari total asetnya di tahun 2002 dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada return on investment mengalami penurunan dari 6,70% menjadi 4,96%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan perusahaan menurun pada tahun 2022. Selanjutnya ada return on equity mengalami penurunan cukup signifikan dari 109,32% menjadi 78,28%. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas terhadap ekuitas pemegang saham menurun. Selanjutnya yang terakhir ada EPS mengalami penurunan dari 84,24% pada tahun 2021 menjadi 60,92% pada tahun 2002. Penurunan EPS ini menunjukkan bahwa laba bersih yang tersedia untuk setiap lembar saham beredar mengalami penurunan. Selanjutnya ada perusahaan non-profit margin. Di sini gross profit margin mengalami kenaikan kecil dari 1,46% menjadi 1,51%, yang berarti yayasan sedikit meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya ada operating profit margin mengalami penurunan dari 110,33% pada tahun 2021 menjadi 64,7% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun yayasan masih menghasilkan laba operasional yang besar dibandingkan dengan pendapatan, namun ada penurunan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya ada net profit margin mengalami lonjakan dari 8,87% pada tahun 2021 menjadi 37,43% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa yayasan berhasil meningkatkan laba bersihnya. Selanjutnya ada return on asset mengalami penurunan dari 101,68% pada tahun 2021 menjadi 58,23% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa efisiensi yayasan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki menurun. Selanjutnya ada return on investment mengalami kenaikan signifikan dari 8,17% pada tahun 2021 menjadi 34% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan oleh yayasan menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi di tahun 2022. Lalu selanjutnya ada return on equity juga mengalami kenaikan drastis dari 8,13% menjadi 37,11%, menunjukkan bahwa yayasan berhasil meningkatkan laba bersih yang dihasilkan dari modal sendiri. Selanjutnya yaitu rasio penilaian pada perusahaan profit. Di sini price earning ratio mengalami peningkatan dari 12,75 pada tahun 2021 menjadi 17,81 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih untuk setiap rupiah laba bersih per saham yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya ada MBV mengalami sedikit penurunan dari 1,48 menjadi 1,42 yang menunjukkan bahwa valuasi pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya sedikit menurun. Perkenalkan, nama saya Wana Fadila dengan NIM 235009127. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size Yayasan Pundi Amal Kasih. Dilihat dari laporan kas 2021-2022, kas ini mengalami peningkatan sebesar 1,64%. Kemudian uang mukanya mengalami penurunan sebesar 1,64%. Kemudian utang lainnya mengalami peningkatan sebesar 4,90%. Kemudian utang pajak mengalami penurunan sebesar 0,04%. Dan jumlah liabilitas lancangnya
menjadi 2,34% untuk 2021 dan 7,21% untuk 2022 yang bisa disebut mengalami peningkatan sebesar 4,86%. Kemudian pembatasan dari sumber daya mengalami penurunan sebesar 4,86%. Kemudian jumlah aset netonya 2021 97,66% dan 2022 92,79% yang bisa disebut penurunan sebesar 4,87%. Kemudian analisis common size PTN Dopot CBP sukses melakukan TBK dilihat dari laporan 2021-2022 kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 3,60%. Kemudian investasi jangka pendek mengalami penurunan sebesar 0,11%. Kemudian pihak ketiga neto mengalami peningkatan sebesar 0,44%. Kemudian pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Kemudian bukan usaha mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Kemudian bukan usaha pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 0,13%. Dan persediaan neto mengalami peningkatan sebesar 1,22%. Uang muka dan jaminan mengalami peningkatan 0,04%. Pajak dibayar di muka mengalami peningkatan 0,10%. Beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya mengalami peningkatan 0,02%. Dan total aset lancar 2021 28,77%, 2022 26,89% yang bisa disebut mengalami penurunan sebesar 1,88%. Kemudian aset tidak lancar, aset pajak tangguhan neto mengalami penurunan 0,08%, investasi jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 0,31%, aset tetap neto mengalami peningkatan sebesar 0,58%, kemudian aset hak guna neto tidak mengalami penaikan dan penurunan, melainkan stabil. Kemudian beban ditangguhkan neto mengalami penurunan sebesar 0,01%. Kemudian goodwill mengalami peningkatan sebesar 1,08%. Kemudian aset tidak berwujud neto mengalami penurunan sebesar 0,07%. Kemudian aset tidak lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Kemudian total aset tidak lancar 2021 71,19% dan 2022 73,09% yang bisa disebut meningkat sebesar 1,86%. Total aset menjadi 99,96% dan 2022 99,94% mengalami penurunan sebesar 0,02%. Jumlah aktifanya 100%. Kemudian bagian liabilitas dan ekuitas, utang bank jangka pendek cerukan dan utang trust receipts mengalami peningkatan sebesar 0,28%. Kemudian usaha pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar 0,12%. Kemudian utang usaha pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Kemudian bukan usaha pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 0,02%. Kemudian bukan usaha pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Kemudian beban akrual mengalami penurunan sebesar 0,02%. Kemudian liabilitas imbalan kerja jangka pendek mengalami penurunan sebesar 0,10%. Kemudian utang pajak mengalami peningkatan sebesar 0,15%. Kemudian liabilitas sewa mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Kemudian liabilitas jangka panjang, jangka pendek lainnya mengalami penurunan. Dan total liabilitas jangka pendek 2021 16,01%, 2022 8,70% yang bisa disebut menurun sebesar 7,31%. Liabilitas jangka panjang, utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh dalam waktu setahun. Utang bank mengalami penurunan sebesar 0,16%. Utang obligasi mengalami peningkatan sebesar 4,26%. Utang jangka panjang lainnya stabil. Kemudian liabilitas sewa mengalami penurunan sebesar 0,01%. Liabilitas pajak tangguhan neto mengalami stabil. Kemudian liabilitas imbalan kerja karyawan mengalami penurunan 0,07%. Kemudian total liabilitas jangka panjang 2021 37,43%, 2022 41,45% yang bisa disebut mengalami peningkatan sebesar 4,02%. Total liabilitasnya menurun sebesar 3,29%. Kemudian ekuitas, bagian modal dasar disetor penuh 11.661.908.000 saham mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Tambahan modal disetor mengalami peningkatan 0,12%.
Kemudian ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Kemudian selisih kurs atau penjabaran laporan keuangan mengalami penurunan sebesar 0,12%. Kemudian laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Kemudian cadangan umum mengalami peningkatan dan bisa disebut stabil, belum ditentukan penggunaannya, mengalami peningkatan 2,46%. Kemudian kepentingan non pengendali, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan 2,78%. Kemudian kepentingan non pengendali mengalami peningkatan 0,51%. Total ekuitas mengalami peningkatan 5,87%. Total liabilitas dan ekuitas mengalami peningkatan 2,58%. Kemudian laporan laba rugi yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bagian penerimaan donasi 2021 98,56%, 2022 98,50%, yang artinya mengalami penurunan sebesar 0,06%. Kemudian lain-lain 2021 1,43%, 2022 1,50%, yang artinya mengalami peningkatan. Kemudian beban pengeluaran donasi 2021 108%, 2022 62,21%, yang artinya mengalami penurunan. Beban operasional mengalami kenaikan sebesar 2021 31,07%, 2022 59,49%. Lain-lain mengalami penurunan 2021 31,36%, 2022 31,10%. Total beban 100%, 2022 100%. Kemudian surplus defisit tahun berjalan sebelum pajak mengalami peningkatan 2021 8,74%, 2022 36,87%. Kemudian setelah surplus defisit tahun berjalan setelah pajak mengalami peningkatan 8,74%, 2022 36,87%. Kemudian jumlah penghasilan rugi komprehensif yaitu 8,74%, 74% untuk 2021, 36,87% untuk 2022. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi common size pada PT Indofood. Di sini bisa dilihat dari hasil perhitungan bahwa tahun 2022 banyak sekali mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021. Selanjutnya ada analisis indeks. Apa sih analisis indeks ini? Yaitu semua angka dalam suatu laporan pada tahun dasar diberi angka 100%. Tahun dasar ini dipilih dari tahun awal atau tahun di mana pada saat itu kondisinya normal, sehingga bisa menunjukkan perkembangan usahanya dari waktu ke waktunya. Dan di sini kami mempunyai data pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu di sini ada neracanya. Bisa kalian lihat di sini tahun 2021-nya 100% semua, karena tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini ada kas dan setara kas, yaitu pada tahun 2022-nya 77%, yaitu berarti menurun. Dan ada investasi jangka pendek pada tahun 2022-nya 55%, yang berarti menurun juga. Di sini ada usaha pihak ketiga neto pada tahun 2022-nya 114%, yang berarti meningkat, dan seterusnya sampai ke bawah bisa kalian lihat. Oke, next. Di sini ada sama masih PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, tapi di sini laba ruginya. Pada tahun 2021 ini masih sama 100% semuanya. Di sini ada pemilik entitas induk pada tahun 2022-nya 72% menurun, kepentingan non pengendalinya 75% menurun, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan yang di sini ada Yayasan Pundi Amal Kasih, yaitu indeks neracanya. Masih sama pada yang PT sebelumnya pada tahun 2021-nya 100% semuanya. Di sini ada aset neto, aset lancar. Pada tahun 2022-nya 170%, yang berarti meningkat. Kasnya 13%, yang berarti menurun. Jumlah asetnya 167, yang berarti meningkat, dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Dan selanjutnya di sini ada indeks laba rugi pada Yayasan Pundi Amal Kasih. Pada tahun 2021-nya masih sama 100%. Di sini ada penerimaan donasi 167, yang berarti meningkat. Lain-lainnya pada tahun 2022 173%, yang berarti meningkat, dan total penerimaan pada tahun 2022 167%, yang berarti meningkat. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.